Di sini seperti ya ini adalah salah satunya. Ini artikel yang untuk tadi yang senapan angin dan lain sebagainya. Nah, nanti mereka teman-teman itu mengirimnya di sini. Misalkan artikel tentang ini luar pekerjaan. Nah, ini artikel yang dipesan dari teman-teman berdasarkannya. Dia pesan, dia kirim kata kunci, dan saya akan mengerjakannya. Itu untuk proses apa namanya langkah-langkahnya. Contoh orderan. Jadi kalau teman-teman kemarin di pertemuan kemarin sudah diajari tentang keyword planner, itu cukup apa ya penting gitu untuk misalkan ini yang task. Nah ini saya. Ini untuk artikel yang kami buat itu lebih ke buying keyword atau artikel yang menjual. Jadi di depannya itu dikasih biasanya dikasih apa namanya jual, ini belum nggak semuanya ya. Dikasih jual, dikasih kalimat harga dan sebagainya. Misalkan ini masuk. Ini soalnya kan ngetim jadi lebih cepat prosesnya. Nah artikel ini nanti akan dibaca oleh visitor dan mereka nanti akan tertarik terus menghubungi kita di customer service. Itu apa namanya supaya bisa menjadi konsumen banyak. Kalau misalkan fokus ke toko online nanti, mungkin awalnya bisa ke riset ini tadi, riset kata kunci. Itu mungkin lebih jelasnya yang ini aja nggak apa, aku buka sedikit. Jadi ini ada kata kunci tentang senapan angin yang kami bidik. Ini satu ini dibikin satu artikel. Jadi ini ada banyak mas, mbak. Ada. Ini masih 176, tapi nanti juga akan diriset lagi. Ini 176 ini dibikin artikel semuanya. Jadi kita mainnya apa ya? Perundungan. Jadi kalau ada orang ngetik ini akan muncul situs kita. Ada yang ngetik ini muncul situs kita. Mendominasi pasar di sini. Karena tujuan utamanya adalah mendominasi page 2-nya ini halaman utamanya. Nanti kalau ditambah iklan malah lebih kebanjiran lagi ordernya. Tapi tergantung kita kuat produksi apa enggak, itu yang mereka. Terus yang ini tadi, yang toko online tadi, ini ya tadi ya, terus riset keyword dulu, di riset dulu yang ada pasar, ada pengunjungnya yang mana nanti di apa namanya digarap. Nah setelah itu untuk cara menulisnya, misalkan jujur saya sebenarnya nggak genah sama sekali tentang senapan angin. Saya belum pernah, mungkin nembak aja berburu juga nggak pernah. Mungkin ya dulu SD dulu ikut-ikutan, tapi kan sudah lama nggak pegang senapan. Jadi saya nggak tahu apa itu PSI. Saya bukan jurusan teknik soalnya. Apa itu tekanan angin, apa itu seal, apa itu tabung, apa itu laras. Saya nggak tahu. Saya hanya memanfaatkan yang ada di Google. Misalkan saya pengen garap, mungkin langsung sini aja. Belum digarap. Bisa posting. Ini ya misalkan jual scope senapan, saya copy, saya masukkan di sini, nanti akan muncul pesaing kita. Kita duplikat saja artikelnya, tapi nggak mentah. Nah ini misalkan yang atas sendiri nggak apa. Ini mungkin artikelnya nggak ada ya ini. Nah ini lebih ke pengembangan. Kalau saya cuma lihat produknya aja, yang ada apa ya, ini. Kalau ini misalkan nggak mewakili yang kita tuju, ya kita cari yang lain. Aku biasanya gitu mas. Ini udah masuk ya. Karena saya sudah cukup paham biasanya. Nah, mungkin aku ngambilnya kayak gini. Saya pakai notepad yang lebih simple. Kalau buat mungkin nanti bukanya kan yang entah itu lemot atau lebih simpel ini, bisa dilihat kecil. Dan saya akan ikuti, misalkan harga di situ kompetitor 235. Ternyata harga kita mungkin di bawahnya atau di atasnya itu tergantung kebijakan kita mau harganya bagaimana. Saya hanya mengambil ini biasanya. Yang saya nggak akan dapat info itu ya ini susah dapatnya. Kan ini kan harus ada di bungkusnya. Sedangkan bungkus kan saya nggak pegang. Ini kan udah ada yang nulis di situ. Nanti di bungkusnya bisa.
ini kan. Nah ini ada keyword buying. Namanya keyword buying itu mas, jual, beli, harga, grosir itu berpengaruh. Terus kalau pengen main lebih enak itu panjang aja nggak apa-apa, nggak usah takut. Karena yang minta video itu bukan ahli internet marketing, mereka adalah konsumen yang pengennya beli di internet mudah cepat. Jadi nggak harus bidik 2 kata kunci ya. Itu jangan kemakan mindset seperti itu. Jadi panjang nggak masalah, karena kalau misalkan artikel judulnya panjang, maka itu perlu yang dicari lebih spesifik. Misalkan jual stop senapan angin merek Benjamin. Ini orang lebih lebih langsung kena ke konsumen yang memang mencari senapan angin Benjamin. Untuk keuntungannya juga gini. Ini akan masuk orang yang ngetik jual skop, artikel kita akan masuk juga. Orang yang ngetik senapan angin, artikel kita akan masuk. Orang yang ngetik senapan angin Benjamin, artikel kita juga akan masuk. Ataupun orang yang ngetik jual skop, jual skop dan jual skop merek Benjamin, artikel kita juga akan masuk. Keuntungannya banyak kalau kita pasang kata kuncinya ini, jadi banyak variasi gitu. Terus kalau bikin artikel resepnya buat lebih bagus, ini menurut saya kalau ada cara lain ya tidak apa. Dan saya ulangi lagi kata kunci yang saya didik. Terus senapan, terus ada gini, terus pemesanan dapat ini kami di nomor berapa, individu berapa, dan sebagainya. Nah, baru ini artikel yang sebenarnya di bawahnya. Ya kan ini kalau saya mengerjakan. Mikir kok enggak maksudnya. Nah ini cara nulisnya ini mungkin kalau pertama masih bingung. Saya kan kita belum punya bahan. Yang terpenting kita cari bahan dulu. Kayak ini tadi kan spesifikasi. Ini saya copy. Ini kan saya untuk ini, cuman kalau ini dicek di plagiarisme dia kan kedeteksi. Jadi kedeteksinya dia dianggap kamu nyomot dari situs lain. Ini untuk ngecek ini ada batasan pengecekan. Seingat saya satu hari itu hanya bisa mengecek sebanyak 20 kali. Jadi kalau dicek ini cek plagiarisme, ini kalau sudah 20 kali nanti ada kata-kata maaf penggunaan sudah melebihi batas. Besok lagi ya gitu. Besok lagi dicoba. Gratisan. Jadi kalau teman-teman yang main AdSense kayak ini, yang dari situs, biasanya situs yang mengandalkan AdSense kan harus menjaga artikelnya biar nggak kopas. Nah ini aku ngambilnya dari go.com, dari Bola.net, dari situs-situs bola, terus cuma ngambil artikel kita ambil mentah terus kita tulis ulang. Sudah dicek, sudah lolos. Ini ada hasilnya, result. Ini dia akan bekerja. Kita bisa tinggal, kita bisa tunggu. Tapi hasilnya harus hijau-hijau semua. Kalau merah berarti salah. Berarti udah ada yang pernah nulis di online. Ini kalau saya seperti ini agak sulit. Apa bahasa Inggris nggak terlalu. Rata-rata kalau toko kenapa biasanya langsung spek dulu. Artikel boleh. Gampang. Gimana Mas? Artikel bulannya aja yang di targetnya. Ini yang udah pernah diposting. Nah ini kan merah-merah, jadi udah pernah diposting tanggal 2 Juli 2013, kelihatan ya postingnya tanggal berapa dan di situs mana kelihatan. Jadi kita tahu, oh ini pernah di toko senapan angin NBS, pernah ditulis di situ. Masalah ini
kalau tentang toko online itu kembali ke pemilik toko online-nya sendiri, itu nanti lebih enak. Kalau udah nekuni ke misalkan penjualan elektronik, nanti nulis artikelnya juga akan lebih cepat. Artikelnya bahasanya terserah sesuai dengan bisanya bagaimana. Yang penting alir aja, yang penting kata kuntinya nancep di artikel gitu aja. Tapi ya dibaca lumayan enak gitu aja. Terus susunan biasanya seperti ini. Ini kata kunci di gede, terus langsung ini pesan sekarang, baru spesifikasi. Terus baru ini artikelnya. Ini sebenarnya kayak apa ya? Kita basa-basi aja ngomong di artikel. Terus, tapi yang penting kita menjelaskan yang sebenarnya. Terus di bawah juga dijebak lagi dijebak lagi tentang ini. Kalau sekedar promosi ini. Dia ada dua promosi di atas sama di bawah. Biasa seperti itu. Namun untuk kekurangan artikel ini biasanya kalau misalkan ada perubahan nomor HP itu cukup menyita waktu karena HP kan dan PIN kan tercantum di artikel semuanya. Kalau misalkan ya HP-nya hilang atau gimana, nanti merubah ininya yang cukup repot. Tapi biasanya kan bisa dikembalikan kan itu nomor HP dan PIN bisa dikembalikan. Jadi artikel ini mendukung optimasi dari suatu situs agar bisa masuk ke pencarian halaman depan di Google. Seperti ini dia sudah masuk. Yang penting kata kuncinya, tadi ini kan kata kunci sudah nancap semua. Jual skop senapan angin, di depan juga jual skop senapan angin. Ngambilnya dia dari artikelnya itu. Nah ini udah merah semua, soalnya udah pernah diposting tanggal 7 Juni, berarti hari ini tanggal 7 Juni 2014. Dipostingnya ya di situs tadi. Nah, ini juga ya. Kadang masuk ke situs yang ini, nggak tentu kadang nggak sesuai dengan yang kita. Ini udah pernah diposting. Kalau yang Mas Rahmat tadi dengan blog detik, kalau ini dengan WordPress. Mungkin sambil lalu bisa tanya nggak apa? Saya juga masih kalau ada pertanyaan malah fokus nanti. Asen main cuman nggak fokus ya. Jadi apa ya, payoutnya kan nunggu bayarannya terlalu lama ya. Sebenarnya juga cukup potensial kalau Adsen. Cuman belum bisa fokus, masih nyaman di toko online. Tapi juga main ada Adsen. Cuman buat istilahnya buat tabungan aja sih, nggak terlalu digenjot. Selama ini untuk orderan senapan angin rata-rata per harinya itu soalnya kan itu produksinya maksimal 2 minggu Pak. Jadi misalkan ada pesanan kosong, kita bikin 2 minggu jadi kirim. Tapi sekali pembuatan bisa sampai 20 pucuk, 30 pucuk. Untuk harga berkisar yang paling murah 400.000, yang paling mahal 4.200.000. Itu kalau penjualan 1 bulan rata-rata 15 sampai 20 pucuk. Soalnya apa ya? Ini masih awal Pak, ini masih baru berjalan 3 bulan. Jadi belum sistem apa ya? Sistem kerjanya masih belum tertata rapi, jadi harus banyak yang dikoreksi. Beda kalau nanti udah jalannya udah panjang, udah lama, nanti untuk ordernya itu bisa lebih cepat. Yang apa? Untuk sistem pembayaran kita tetap di muka ya, uangnya di depan dulu. Jadi mungkin bisa ngasih tip biar bisa percaya kalau kita bayar duluan otomatis ada apa tingkat kepercayaan enggaknya gitu. Satu, kalau misalkan pengen trust toko online kita lebih dipercayai orang, yang pertama alamat di toko kita itu harus cukup jelas. Kemudian
akses menuju kita itu juga cukup mudah. Maksudnya mudah bukan terpampang seperti ini semuanya, cuma ketika ada telepon kita harus siap menerima panggilan itu. Kalau senapan angin ini, karena rata-rata pembelinya adalah perwira, terus ada jenderal juga, ada cuman pemburu biasa yang hobinya berburu, ada apa ya, teman hobi. Mereka ini lebih, karena laki-laki yang banyak beli, itu lebih banyak ke telepon. BB cukup banyak, tapi yang kalau sudah mau close, itu udah mau deal, itu mereka akan telepon biasanya. Mas, telepon cukup lama, enggak hanya 5 menit, 10 menit, tapi lebih dari itu. Jadi resikonya kita harus paham benar-benar spek yang ada di satu senapan ini. Konsumennya telepon. Kalau misalkan kita suruh telepon, ya bisa, tenang, apa ya? Dari sekian banyak konsumen kita hanya satu hari bisa habis ratusan ribu itu. Kan nomornya kan ya kadang beda, kadang enggak. Tapi dapatnya 3 juta. Itu. Makanya mereka yang lebih loyal telepon, kalau udah telepon nanti, tapi biasanya juga kita akan telepon balik kalau operatornya sama atau jangkauannya lebih umumnya. Nah, jadi artikel yang ada di sini di toko online senapan ini bisa juga dianggap sebuah apa ya, sebuah trik untuk meningkatkan pencarian supaya di atas, bisa juga sebagai edukasi bagi mereka yang mau membeli itu biar berkunjung di tempat kita itu nyaman. Karena dia juga akan baca artikelnya, nah itu secara tidak langsung nanti akan menghubungi kontak person yang ada di situs-situs. Ini yang masih di draft kebetulan. Jadi dari artikel ini, ya, dari tema yang saya sampaikan ini ditanyakan lagi. Itu satu produk, satu artikel, atau satu produk bisa banyak artikel? Ini untuk artikelnya saya buatnya berdasarkan kata kunci yang sudah diriset. Nanti saya utamakan, jadi mulai dari atas turun, dari atas ke bawah. Jadi satu kata kunci ini saya buat artikelnya, nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. 100 kata sudah cukup, atau mungkin kalau pengen banyak ya, kalau standarnya biasanya teman-teman bilang 300 kata, teman kalau kita nulis 300 kata juga capek di situnya, belum lagi lain-lain. Jadi 100 kata yang mewakili produk itu sudah cukup, atau mewakili kata kunci ini sudah cukup. Misalkan kayak toko online itu kan produknya banyak. Oh ya, Excel misalkan saja, satu produk langsing gitu ya. Kan nggak bisa, tapi di situ kita banyak sampai ada 500 produk itu harus dibikin semua. Kalau teknik sebenarnya gini, kalau toko online kalau saya mengerjakan toko online yang banyak produk memang belum pernah. Karena kalau toko online banyak produk nanti bingung, ya cukup lama optimasinya satu produk dengan satu produk yang lain. Beda kalau toko online-nya cuma satu, difokuskan satu, dia akan lebih dalam, dia akan lebih kuat di pencarian. Kalau ada pesaing baru, kita akan cepat menang. Tapi kalau toko online-nya itu kayak satu toko, itu banyak produk bermacam-macam, dan itu nanti ya memang kalau artikel saya itu prinsip saya buatkan artikelnya untuk satu persatu. Satu persatu sesuai dengan kata kunci yang diriset. Ini yang di sini yang ada 170 kata kunci, ini masih hanya belum 50%-nya. Ada riset sampai 1000 kata kunci. Jadi kalau kita sudah 1000 kata kunci, situs itu ditinggal, gak akan diapa-apakan, dia akan tetap nongkrong terus di atas. Karena apa ya, saingannya misalkan pesaing saya ini ada dia situs baru yang jadi pesaing saya, dan dia hanya ada 32 artikel. Kalau misalkan saya apa ya, nggak ngupdate lagi, dan dia bisa menyalip saya, misalkan saya udah punya 500 artikel, dia bisa menyalip 600 artikel, dia bisa menggeser posisi saya.
posisi saya yang nomor 1 bisa digeser jadi nomor 2. Itu bisa jadi seperti itu. Ini salah satu situs baru yang jadi pesaing yang juga menggarap tentang serapan angin. Surabaya. Gak masalah ada kompetitor, gak masalah kita malah lebih semangat. Kalau nggak ada kompetitor, maka kita akan terlena dengan situasi yang ada. Itu mungkin sih. Bijak secara Kalau ininya, jujur kalau misalkan kayak seperti ini saya juga ya setengah-setengah paham, nggak terlalu yang penempatannya sih paham. Tapi kalau misalkan kayak apa ya proses awalnya saya masih belum terlalu paham. Cuma kalau pengisiannya ini sudah paham. coba praktek dari ide awal mas. Dari titik Komposting satu ya komposting. Kan ini kata kunci yang tadi soal senapan. Karena ini akhirnya belum jadi. Buat dulu. Untuk bagian-bagian yang ada di WordPress ini yang mungkin diisi biasanya stok barang, jadi harus produk. Kalau saya pada produk, saya sesuaikan dengan tab kategori yang ada. Misalkan aksesoris, dia masuk aksesoris. Kalau misalkan masuk senapan beduk, jeruk dan lain-lain. Terus label, saya bikin space. Harga
jujur agak lebih nggak masalah. Tapi mereka juga biasanya ngetek di Google itu ya kayak gitu. Pencarian gitu. Ini kalau saya sebenarnya jarang diisi, tapi banyak juga semester saya yang saya isi. Untuk isinya saya ngambil di sini deskripsinya. Saya kopas dari pertama yang ada promosinya. Yang untuk diisi biasanya ini deskripsi sama title. Kalau keyword bisa diisi bisa enggak. Biasanya kalau pengen cepat nggak usah ngetik lagi, dia itu di kopas. Nanti diambil yang sesuai. Gambar, kalau gambar kebetulan saya menempatkannya di sini, di atas. Gambar yang biasanya saya gambar kalau nggak punya ngambil aja dari nama saya kasih seperti biasa, nama dinamai dengan kata kunci yang dididik. Dan nanti foto ini muncul di image. Siapa tahu ini aja ini ada salah satu foto yang dari semuanya masuk dari komputer. Ini dari Passpus. Saya coba tanamkan link artikel itu di artikelnya. Tak strip. Sendiri kita kasih biasanya penanaman link saya lebih berdua. Yang satunya artikel yang saya post sekarang, yang satunya artikel lain yang untuk internal linking antara satu situs ini. Setelah saya publish, terus postingan lagi yang masih dari postingan terbaru akan muncul sendiri. Ya, tinggal cuma segini aja.
Tapi mereka yang berkunjung juga harus mulai minat. Karyawan ini. Lalu selama ini untuk toko online yang saya buat, yang kami buat itu susunan untuk artikelnya itu di artikel bisa saja dikasih spesifikasi produk misalkan panjang berapa, nanti pengembangannya itu nanti kita harus pegang barangnya dan tahu spek nyatanya itu. Kalau misalkan nggak repot-repot itu ya kita bikin aja artikel, tapi kita tanamkan kata kunci yang kita bidik. Berarti beberapa, jadi beberapa juga akan sudah masuk ke seperti itu. Kalau ada pertanyaan, kalau misalkan susah untuk pembuatan, sama bisa bikin tim saja itu lebih cepat. Ini salah satu tim saya, ini update Februari. Jadi saya bikin jadwal di sini, saya bikin kayak absensi sekolah. Satu hari dia posting berapa, nanti ketika akhir bulan kita total, baru dia dapat minus sesuai dengan kontribusi yang dia lakukan. Ini salah satu penulis yang mereka teman-teman yang selama ini membantu proses pengerjaan. Saya memanfaatkan bentuk untuk prosesnya ini. Ini artikel yang dihasilkan itu benar-benar original, bukan hanya kopas taruh. Tidak ada apa ya? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman kurang baik. Karena mungkin kalau itu toko online ya, saran saya itu kalau bisa mengetik artikelnya, bisa membuat artikelnya sebagai CS, sebagai yang punya toko, kita akan lebih paham tentang apa yang kita jual. Apalagi kalau nanti yang tanya itu nggak banyak, biasanya seperti itu. Untuk Indonesia saya mungkin belum cari-cari ada alat untuk bikin artikel secara instan, saya belum cari-cari. Cuma kalau yang di artikel bahasa Inggris kan biasanya ada soal pembuatan artikel secara instan. Tapi saya nggak terlalu bincang ke Inggris karena pasar Indonesia masih sangat potensial. Jadi itu sih. Ada pertanyaan mungkin tentang artikel dan yang saya sampaikan? Iya. Tadi itu proses lapangan itu template-nya buat sendiri atau iya itu. bayar? Makanya ini kan ngetim. Kalau misalkan nggak ngetim, ini kan template-nya kan nggak sama kayak template apa namanya bursa yang lain. Nah ini dimodif sendiri. Nah teman yang bisa modif, dia supaya bisa lebih baik. Ini kan lebih baik. Biasanya kan langsung halaman depannya kan di sini ada produk, harga. Terus biasanya bawahnya artikel kayak tempat saya gitu. Kalau susunan seperti ini itu tergantung masing-masing ya, bisa ini nggak apa-apa, nggak masalah. Terus untuk nama domain
peluangnya besar ya untuk SEO. Cukup besar. Iya, berapa persen ya? Saya dulu kan kurang menyadari itu, jadi pakai nama bahasa Inggris itu My Family Fashion itu. Saya apa ya? Ya cukup besar. Karena kan kalau misalkan diambil dari ini aja udah 3 yang masuk di Google, yang kebaca di awal tuh udah 3. Kalau nge-brand itu cukup apa ya? Kalau nge-brand namanya nggak masuk ke domain nggak tahu ya, kalau optimasi saya juga belum terlalu mendalami juga, cuma hanya beberapa kulitnya aja yang tahu. Ini untuk yang nama kalau bisa ya pakai nama kata kunci yang kita pilih aja, itu lebih cepat naiknya. Biasanya selama ini kalau bikin nama ya itu langsung. Saya sudah terlanjur kan pakai nama My Family Fashion, terus solusinya gimana ya seperti itu? Lanjutkan hidup mas. Ganti. Ganti namanya. Saya juga ada toko yang nge-brand, jadi cukup mati-matian untuk meningkatkannya. Ini kan nggak ada kan, ini kan saya bikin brand juga sama teman dan berupa ini masih agak sedikit. Ini kan serap diambil dari kata-kata sista, karena kita jual tas cewek sering dipanggil sis, ya kita enak manggilnya produknya Sistalisius. Ketika orang dengar sista, ingat ini, ingat produk ini Sistalisius. Oh itu ya produk ini. Jadi nge-brand itu mungkin kalau milih nama brand itu enggak jangan apa ya, ngawur mungkin. Ini lebih merujuk ke apa yang kedepannya itu bisa tetap diingat. Sudah diucapkan ataupun dimasukkan. Ini kemarin ngambil nama brand ini aja juga saya debat sama teman-teman yang satu tim yang Sistalisius kok iya tapi ya ada sistanya, diambil dari kata-kata sista. Sius itu kayak fans. Ya udah itu aja guys. Brandnya ini juga ada artikelnya. Ini artikelnya ini mendukung di bawahnya ini. Nah, di dalam artikel ini kalau cewek ini kan lebih banyak tips, tapi yang long tail keyword yang jangka panjang. Jadi ketika ini dibaca 5 tahun lagi tetap akan bermanfaat. Beda kalau apa yang tahun ini aja itu kan nggak akan berguna kalau dibaca besok. Tapi ini kita membidik artikel itu yang jangka panjang. Cara efektif agar bersih dan bebas dari plak gigi. Ini dibaca kapanpun, insya Allah akan tetap berguna. Ini juga akan mendukung posisi ini, tapi ini juga belum optimal. Mungkin saya itu lebih rusuknya ke sini, ke dunia fitness itu ya, pernah. Itu artikelnya keren banget ya. Dia penjelasannya dari awal itu kayak cerita bahwa ada membutuhkan ini enggak, kalau di kayak orang sales tapi salesnya soft, dia manusianya nggak langsung kamu harus beli, enggak, tapi dia lebih menggiring ke biar tersugesti orang yang baca itu. Jadi produknya bagus artikelnya. Terus mungkin kalau ada teman-teman yang pengen yang punya minat tulis, bisa aja bikin game. Untuk dari jasa artikel itu sendiri juga lumayan hasilnya. Ini kan kita nggak modalnya kan mungkin hanya internet. Sekarang internet juga sudah banyak yang gratisan. Sumbernya juga nggak beli, kita ambil aja dari situs-situs yang sudah terpercaya. Kita lihat itu cukup banyak hasilnya. Jadi omset satu bulan, kalau artikel 1 bulan itu ya minimal 2.000 tuh. Karena kan masih dari mahasiswa ya saya, masih mahasiswa, masih belum bisa. Ya, namanya mahasiswa kan ya baca
ya lumayan buat ngisi uang saku 2 juta bisa masuk juga artikel. Karena artikel juga ada yang pernah mengatakan artikel itu salah satu darahnya situs, darahnya website. Kalau website kayak berita ini nggak ada artikelnya, dia akan berulang dan otomatis sama Google dinilai jelek, nggak akan ini kan masuk Google News soalnya akan di depan dengan Google News. Nanti kita target ini enggak. Ini laptop sendiri. oh iya. Ya mungkin itu untuk artikel toko online dan portal ya mungkin itu. Semua tema itu sebenarnya bisa dikerjakan, tinggal kita kalau rebrand itu enggak sulit, soalnya kita nggak mikir dari mana idenya. Kalau yang ini fokusnya pengennya kita menjaring konsumen dulu yang ini kan wanita Indonesia, semua tentang wanita kita bahas, macam-macam bahasanya. Saya juga sebenarnya ini semuanya sebenarnya, tapi dicek lolos dan dibaca juga udah enak. Jadi teman-teman yang PBC yang iklannya itu rebrand itu sebenarnya nggak terlalu sulit kalau menyerap. Bikin tim aja, ini udah bisa menyelesaikan masalah penulisan artikel ya. Ya mungkin ada yang tanya lagi. Habis ini sudah selesai. Silakan kalau ada yang tanya. Kalau takut ya. Rapi baca. Hanya ini kayaknya udah diganti mas. Saya udah nggak pegang CS, soalnya udah tangannya ada yang lain, ada yang CS lain. Oh ini udah ganti mas, baru ganti kemarin kita ganti sama CS-nya. Saya tetap jadi CS, cuman saya di layar. Udah masuk BP 1000 kontak, terus diganti kontak lain supaya lebih. Kan soalnya satu hari kontanya itu ada hampir ratusan orang yang tanya di BP. Jadi kalau hanya satu orang yang nangani capek. CS-nya kayak nanti insya Allah akan ada banyak CS kalau udah ada. Kalau kontak saya di grup baca. yang biasanya masuk di grup itu. Facebook di daftar kafe dulu di nomor itu akses. Nah, perlu ini. Tapi mungkin di sini, aku pengen. Meskipun kelihatannya lakinya sedikit, tapi saya udah enggak ya kalau ini. Kan kontaknya. Ini masih.
Bagi teman-teman, ini bagi teman-teman yang pengen ikut ini nanti, mumpung belum tanggal 10 ya, kasih 100.000. Nanti kalau udah lebih dari 10 nanti tak 50. Ini ada mitra, ya coba di search sendiri di Google, gimana track recordnya di internet marketing. Nanti bayarnya termasuk materinya loh. gimana mas? Materi. Yang ini loh. Promosi efektif. Aku nggak punya videonya, tapi jadi kalau mas Brand Mitra itu dia juga punya tim di tentang artikel. Ini situs ini apa ya namanya bisa. Di awal mula kalau artikel online itu berawal dari riset dulu. Kalau risetnya udah jadi satu kata kunci nanti dikembangkan jadi bentuk artikel. Nanti kalau udah bikin banyak nanti kekuatan website itu di persaingan akan lebih kokoh daripada website yang artikelnya lebih sedikit. Apalagi kalau ditambahin ads, tambahin iklan AdWords nanti malah awal. Saya bisa terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan selanjutnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara talkback hari ini. Acara selanjutnya adalah sharing bebas. Konsumsi itu Pak. Oh iya. Untuk konsumsi itu biaya konsumsinya 5.000. Jadi nanti bayarnya langsung ke Mas Tapi Mas Anwar. Mas Anang. Ibnu. Nanti bayarnya ke Mas Anang untuk biaya konsumsi aja. Dan ada dibuat uang kas juga. Aku ya. Saya di Mas Anang. Demikian dari saya dan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.